Joy, sukacita sudah. Ya. Pertanyaannya hanya sekedar di dalam indera kita, saudara. Tapi kalau saya pernah dulu, saya nggak tahu, mungkin ada banyak yang lupa, saya nggak tahu, saudara. Mudah-mudahan lupa, saudara. Hari ini Im juga ulang tahun. Ya. Semuanya bersukacita, saudara. Ya. Saya tanya saudara ya, dalam tubuh kita yang kalau gini, saudara, kita tahu telinga, saudara. Ini mata, saudara. Ini hidung, ini mulut, saudara. Ya. Kenal semua ya, saudara ya. Sekarang saya mau tanya ya, yang di sini nih, saudara, di atas bibir ini apa ini? Ini nih, di atas bibir ini nih. Ada sedikit garis tengah itu. Nah, siapa yang bisa jawab nanti ambil hadiahnya, saudara. Sama Pak Bagus. Tahu nggak ini? Ini di sini nih, yang sedikit bibir ini. Hah? Apa? Tarik hidung. Nggak ada lah. Mau tahu apa, saudara? Ini argumen saya, saudara. Ini namanya pelosotan ingus, saudara. Ingus kan lewat sini nih ya, pasti pelosotan. Hari-hari ini sukar sekali membuat orang tertawa, saudara. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang kita lihat di TV aja, yang lucu-lucu kayaknya, biasa aja, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak tekanan-tekanan, saudara. Masalah-masalah kehidupan, saudara. Sehingga apa? Banyak juga di samping itu kita salah dalam pengertian mengenai sukacita dan kegembiraan kita, saudara. Yang tadi saya sebutkan tadi, saudara pemazmur katakan bahwa Tuhanlah sumber sukacita dan kegembiraan kita, saudara. Amin. Nah, hari-hari ini banyak kita malahan kita orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, saudaraku, banyak sekali ditentukan oleh situasi dan kondisi di hari-hari ini sehingga membuat dia bersukacita, saudara. Ya, banyak saya lihat, saudara, ada hamba Tuhan, saudara, yang waktu kita ada retret, saudara, mereka ceritanya, saudara, cerita saham. Maaf, saya katakan di sini bukan saya larang Anda untuk main saham, enggak, saudara. Cuma kadang-kadang enggak elok kalau kita, apalagi di mimbar, kita bicara masalah saham, saudara. Dia cerita masalah saham sampai ibadah, saudaraku. Dia banyak, saudaraku. Dia ajar saya bilang, saya nggak salah, oh dia sini, ini. Dan saya lihat setiap detik, sebentar dia saham. Sebentar, saudara. Saya sadar, saudara. Seberapa besar iman Anda dan saya, seberapa besar kekuatan Anda mengerti firman Tuhan, saya percaya daya tarik daripada itu, saudara, akan mempengaruhi kita, saudara. Bahkan, saudaraku, ada di mimbar, kalau nggak salah itu mengenai anak paus, saudara. Firman sangat luar biasa, tapi kesaksian dari seorang hamba Tuhan, saya pikir kesaksian luar biasa. Ternyata saat teduh dia nanya Tuhan mengenai saham, saudara. Saudaraku, dia bilang, oh Tuhan bilang, saya yakin itu bukan Tuhan, itu hati nurani dia, saudara. Kenapa? Otaknya menganalisa, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu mengenai hal spekulasi. Dan ketika saham itu naik, saudara, dia beli, saudaraku. Saya yakin dia percaya ketika di khotbah minggu itu, haleluya, Tuhan itu baik. Dia memberi melebihi dari apa yang kita pikirkan, kita doakan, kuasa ada di dalam diri kita. Kalau saham naik 400%. Kalau sahamnya turun dari 1 juta ke 10 juta, saudaraku. Nah, dia mulai bilang, haleluya, Tuhan itu baik. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Karena segala perkara dapat kutanggung bersama dengan dia. Dia memberikan kekuatan. Betul nggak, saudara? Nah itu, saudara. Kadang-kadang kesenangan, sukacita itu ditentukan dengan apa? Dengan hal-hal yang dunia ini, saudara. Dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, saudara. Saya banyak belajar mengenai masalah ini, saudaraku. Ya. Dan kita coba lihat satu firman di Filipi 4 ayat 4. Di bagaimana seorang rasul yang sangat luar biasa, saudaraku. Keadaan dia di dalam penjara, saudaraku. Dia menulis surat ini sehingga untuk menguatkan orang-orang yang di luar dari penjara, saudara. Ayat 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan
Ayat 4. Bukan ayat 4. Soalnya udah menggebu-gebu nih. Bersukacitalah senantiasa. Oh, ini ayat tapi kenapa saya baca lagi tadi saudara? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, saudara. Amin. Ini sangat luar biasa, saudara. Kita ngomongnya gampang, saudara. Nah, ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, ketika kita diperlakukan orang tidak adil, saudaraku, kita mesti bersukacita. Amin. Mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita, apapun tekanan yang dunia tawarkan kepada saya, kita berkata kita mesti bersukacita. Mungkin Anda Bapak Ibu berkata, ngomongnya gampang. Bapak tidak mengalami seperti yang salah alami. Bagaimana saya bisa bersukacita, saudara? Amin. Nah, kalau Anda mulai bayangin, Rasul Paulus, dia di penjara, saudaraku. Dia diperlakukan tidak adil. Hanya menyatakan Kristus, dia ditangkap, dia di penjara. Bahkan dia mengalami siksaan fisik, saudaraku. Penjara waktu zaman Romawi bukan kayak penjara di kita, saudaraku. Penjara di kita, orang yang korupsi begitu banyak, saudaraku. Mereka bisa makan enak dalam penjara, mereka bisa nonton bola di luar negeri, segala sesuatu. Tapi ini penjara di Romawi, saudaraku. Dia akan mengalami siksaan, dia tahu mungkin dia akan dibunuh, mengalami ancaman daripada tentara-tentara penguasa Romawi, saudaraku. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia tulis surat ini, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kata bersukacitalah, saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa sukacita dia tidak ditentukan kondisi, keadaan, atau apapun keadaan di sekitar dia, saudara. Kenapa? Bersukacita itu ada di dalam Tuhan, saudara. Amin. Bukan keadaan dan kondisi yang dia hadapi, saudara. Bahkan Paulus dan Silas, saudaraku, ketika di penjara, dia memuji-muji Tuhan. Itu sikap ekspresi iman dia. Dia menyatakan sukacitanya kepada Tuhan, saudara. Amin. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, Rasul Paulus sangat luar biasa. Dia rasul, saudara, yang tidak langsung bertemu dengan Tuhan. Maksudnya dalam pelayanan beda dengan Yohanes dan yang lain, saudaraku. Dia rasul yang di belakang, saudaraku. Dia percaya bukan karena dia melihat. Amin. Tapi dia percaya hanya kepada Yesus. Amin. Dia tahu bahwa lewat kematian Yesus di kayu salib, darahnya tercurah, dia telah menerima kasih karunia Tuhan. Dia telah menerima pengampunan daripada Tuhan, saudaraku. Dia telah menerima kemurahan daripada Tuhan. Dosa-dosanya sudah diampuni, saudara. Bahkan ditulis lagi firman Tuhan yang kata, nama Anda dan saya kita tercatat di kitab kehidupan, saudara. Itulah dasar dari alasannya dia menulis surat ini, saudara. Karena kasih karunia Tuhan telah dia terima dalam kehidupannya. Amin. Nah, satu ayat di Nehemia 10, saudara. Coba kita baca. Kita masih belajar, saudara ya. Karena kita masih memahami sukacita dan kesenangan, saudara. Banyak kita tidak bisa untuk membedakan hal ini. Sehingga sukacita kita itu ditentukan dari apa? Dengan keadaan atau apa yang dunia tawarkan kepada Anda dan saya. Bagaimana kita masih mengerti dan memahami hal yang seperti ini, saudara. Sehingga kita mengerti dan kita menyadari bahwa sukacita, kegembiraan kita hanya di dalam Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagai kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan, saudara. Dan kalau kita baca di
Bahasa Inggris bukan hanya perlindungan tetapi kekuatan yang daripada Allah dalam kehidupan Anda dan saya ketika kita menghadapi setiap masalah tantangan dalam kehidupan ini, saudaraku. Bahkan saudaraku di Yohanes 17 ayat 13, bagaimana doa daripada Tuhan Yesus. Coba Yohanes 17 ayat 13. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Amin. Jadi sukacita Yesus sekarang ada dan memenuhi kehidupan Anda dan saya. Yesus adalah sumber dari sukacita itu, saudara. Untuk itu, saudara, Anda dan saya, kita mesti terhubung dengan Dia. Kita mesti melekat dengan Dia dan intim bersekutu dengan Dia, saudara. Yohanes 15 katakan Dia adalah kepala dan kita adalah carang-carangnya. Kita nempel kepada Dia dan apa yang ada kepada Dia akan alirkan dalam kehidupan Anda dan saya. Sukacitanya, damai sejanya, kebahagiaannya, berkatnya, kesembuhan, segala sesuatu ada di dalam Dia, saudara. Dan Anda dan saya ada tubuh Kristus kita ketika kita menempel dengan Dia, Dia akan alirin segala sesuatu apa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, saudara. Amin. Nah, ini suatu perbedaan di dalam kekristenan dengan agama, saudara. Kalau agama, saudaraku, saya nggak pernah memahami hal seperti ini, saudara. Saya selalu membawa masalah-masalah kehidupan saya kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Bapa, saudaraku. Sehingga jawabannya tidak pernah ada yang menginginkan seperti saya yang inginkan, saudaraku. Tapi ketika saya mengerti dan memahami dalam kekristenan, ternyata Bapa itu sudah Dia mau menciptakan kehidupan anaknya kepada Anda dan saya. Jadi ketika kita terhubung melekat dengan Dia, saudaraku, ya, dulu saya nggak ngerti hal seperti ini, saudaraku. Saya Tuhan, bagaimana ini? Saya mau kayak ini, saya mau ini, segala sesuatu nih, saudara. Tapi ketika menyadari bahwa kita terhubung dengan Dia, kita hanya mengerti pribadi Dia, kehidupan Dia. Itu Bapa mau ceritakan Dia kepada Anda dan saya, saudaraku. Bagaimana Dia tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dia menyediakan terbaik buat kita, saudaraku. Amin. Dan ketika kita terhubung dengan Dia, itu bukan suatu transaksi, saudaraku. Amin. Betul-betul. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa. Dia adalah Allah, saudaraku. Anda hari ini mengalami masalah apapun, Dia Tuhan. Ketika Anda tidak mengalami masalah apapun, Dia Tuhan, saudaraku. Amin. Hari ini Anda mengalami krisis dalam finansial, Dia Tuhan. Hari ini Anda hidup dalam kelimpahan, Dia juga Tuhan. Dan Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya, saudara. Bapak mau ceritakan Yesus kepada diri Anda dan saya bahwa Anda itu dikasihi, disayangin, dan layak oleh Bapa di surga. Amin. Ketika Anda dan kita mengerti hal ini, saudaraku, kita datang kepada Dia, kita tahu sukacita yang sempurna, yang utuh, saudaraku, itu sudah ada di dalam diri Anda dan saya. Dan sukacita di dalamnya akan mengalir keluar, saudaraku. Bukan keadaan yang menentukan sukacita dalam diri kita. Diri kita dan akan mengalir. Sukacita yang daripada Allah, saudaraku. Dan sangat luar biasa, saudaraku. Sukacita yang diberikan oleh kerajaan Allah ini tidak dapat diambil oleh kuasa apapun. Inilah sangat luar biasa, saudara. Maka itu sukacita itu diletakkan, ditaruh dalam roh kita sebagai buah-buah roh. Kalau Anda baca di Galatia 5, saudaraku, salah satu buah roh itu sukacita, damai sejahtera daripada Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi tugas Anda dan saya apa yang masih kita lakukan? Saya mulai belajar untuk memperkatakan sukacita ini di dalam jiwa saya. Saya katakan, hai jiwa, bersukacitalah. Apapun kondisi aku hari ini. Karena aku tahu bahwa sukacita Dia telah memenuhi hidupku seutuhnya. Perintahkan jiwa kita untuk bersukacita. Kenapa?
Seringkali iman kita lemah karena kita kehilangan sukacita, saudara. Kita ditekan oleh masalah sehingga tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Bagaimana Abraham, saudara? Dia tertunduk di dalam tendanya. Aduh, kalau aku mati nanti Eliezer yang ngambil harta segala macam. Malaikat Tuhan tarik ayah keluar. Lihat matahari, lihat langit. Begitu banyak bintang, itulah keturunan, saudara. Amin. Masalah harian begitu menekan Anda dan saya. Kalau kita salah persepsi, saudara, kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera dan kegembiraan daripada Tuhan, saudara. Saya katakan hal ini, saudaraku, bukan sesuatu yang hanya teori, saudara. Saya mau bagikan, saudara, ya. Dunia hanya menawarkan kesenangan, saudara. Kesenangan bisa hilang kapan saja, tetapi sukacita Tuhan itu kekal selama-lamanya, saudara. Kesenangan, saudaraku, itu ada di jiwa, saudara. Di emosi kita, saudaraku. Banyak sekali hari-hari ini orang menusuk cita pada kesenangan karena kita nggak ngerti konsep ini, saudara. Ketika kita naik jabatan, saudaraku, waduh, kesenangan, saudaraku, kita bersuka cita. Ketika uang kita banyak, ketika mobil kita beli baru segala macam, ketika semuanya kita adaan baik, kita mengalami apa yang dunia tawarkan, kita bersuka cita, kita bergembira, saudara. Ingat, saudaraku, kesenangan itu ada di emosi, ada di jiwa. Itu kapan saja bisa hilang, saudara. Amin. Banyak hari-hari kita lihat orang senang, punya segala sesuatu, tapi tiba-tiba hilang, saudara. Amin. Kesenangan itu ada jiwa. Tapi beda dengan sukacita dan kegembiraan. Itu ada di dalam roh Anda dan saya. Mungkin saya mau katakan hari ini, saudaraku, kita bisa kehilangan kesenangan hari ini. Misalnya ada sesuatu yang tidak enak terjadi, tapi sukacita Tuhan tetap ada pada kita, saudara. Saya mau saksikan, saudaraku, tahun kemarin, saudara. Ya, mungkin saya pernah katakan di sini, tapi kami nggak mau bicara, tapi pernah saya sharingkan di sini, saudara. Tahun kemarin saya jual glory saya, saudara. Saya pikir mau beli mobil yang satu dari ganti dua, saudara. Karena anak saya banyak, saudara, ya, dua. Jual. Tapi kami beli, saudara, Peri, Renadi sama 3 orang. Kami tertipu, saudara. Tertipu, saudara. Tertipu. Sampai di rumah, saudaraku, saya mau katakan, mulai dari ini kita tidak boleh untuk membicarakan dan mengingat hal yang seperti ini. Nah, iblis suka mencerah. Kalau kita nggak sadar, kita saling menuduh, saling menyalahkan satu dan lain, sehingga timbul keributan, saudaraku. Tapi sampai di rumah kita masih tertawa. Anak bilang, kok pendeta bisa ditipu? Pendeta kok bisa dikadalin? Padahal paginya saya udah berdoa, saudara. Paginya saya udah berdoa, saudara. Tapi tertipu, saudara. Ya. Kadang-kadang dia datang, tapi itu tidak bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sukacita Allah itu ada pertolongan dan kekuatan saya untuk saya menghadapi masalah yang ada, saudara. Amin. Saya sebagai imam, saya masih berdiri sebagai musik ini. Jangan ada satu pun kita saling menyalahkan, saudara. Ini pekerjaan daripada kuasa segala apa untuk merampas sukacita kita, damai sejahtera kita, saudara. Kenapa kita berfokus dan hal seperti itu, kesenangan, saudaraku. Dan kita semakin terpuruk, saudara. Dan saya tahu bahwa sukacita itu adalah pertolongan dan kekuatan daripada Allah ketika kita menghadapi sesuatu apapun dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena sukacita daripada Allah itu ada di dalam roh Anda dan saya. Amin. Sukacita dan kegembiraan itu dapat menolong Anda dan saya. Tetapi kesenangan, sudah tidak bisa menolong dan bukan suatu kekuatan bagi Anda dan saya. Karena kesenangan ada di jiwa, saudara. Anda dan kita mesti mengerti hari ini. Amin. Dan apapun yang kita hadapi hari ini, saudara, katakan kepada jiwa kita, bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi Anda bisa lakukan itu bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya.
Ya, jadi ada dua hal yang berbeda, saudaraku ya. Bahwa kesenangan itu ada di jiwa dan sukacita ada di dalam roh kita, saudara. Walaupun kita sedang menghadapi kekelaman hari ini, bersukacitalah, saudara. Kenapa? Karena sebentar lagi ada perkara besar bagi kita semua. Apapun yang hilang, apa yang bisa dicuri oleh iblis akan digantikan oleh Tuhan berkali-kali lipat, saudara. Tuhan memperhitungkan segalanya dan tetap menyediakan segalanya dan memberi terbaik bagi Anda dan saya. Sukacita adalah tindakan iman kita. Percaya, lihat rancangan hebat Tuhan di masa depan, saudara. Maka di firman katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan itu belum kita tahu, saudaraku. Tapi kita bersukacita, saudaraku. Susah nggak? Mungkin orang bilang susah. Tapi kalau kita ngerti ini, saudara. Di tengah-tengah masalah apa pengharapan Anda ke depan, belum Anda lihat tapi bersukacita. Yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Bersabarlah dalam kesedihan. Minggu depan, sabar mas. Mas sekarang mahal, saudara. Saya bilang Mary, saudaraku, ini terbelenggu dengan kesenangan juga. Kenapa dulu waktu mas 25.000 kita nggak beli 1 gram sekarang? Mungkin satu ini ada 1/2 ton. Saudara. Tapi ternyata itu bisa hilang. Ya. Mas sudah 27 sudah. Ya. Berbahagialah yang ada pegang emas. Itu dunia lagi, saudara. Nah, saudaraku ya. Enggak, ini ada anak intermezzo, saudara. Ya. Bersabar dalam kesesakan. Kesabaran itu bukan satu dihadiahkan, saudara. Tapi masih Anda pelajarin. Sampai kapan? Sampai kita ada di rumah duka, saudara. Ya. Sampai rumah duka aja kita masih merepotin orang lagi mau dikubur di mana ya, saudara. Ya, sabar. Mungkin hari ini kita berbicara sabar. Ketika keluar sono, saudara. Nah, ada tai anjing nempel di mobil Anda, saudara. Atau Anda keluar dari sini bersenggol dengan orang, mulai deh kelihatan belangnya. Bersabar dalam kesesakan. Bersabar itu, saudara. Satu kita pelajari dalam kehidupan hari lepas hari. Saya senang alami hal ini, saudara. Tuhan bersabar, Tuhan. Hadapi anak-anak saya. Baru berdoa. Itu kursi saya udah dikasih pisau. Sama anak saya. Tembok semua di gambar-gambar, saudara. Tuhan bilang, sabar. Ya itulah kamu belajar. Sabar nggak kamu? Ya, saudara. Mungkin banyak hari-hari banyak orang kesabar. Saudara. Tapi sabar dalam kesesakan. Dan bertekunnya di dalam doa. Ya, Anda mesti bertekun di dalam doa itu, doa yang penuh dengan keyakinan. Bahwa apa yang Anda doakan, sudah Anda terima dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah itu, saudara. Dan percaya, sukacita ilahi yang ada di dalam Anda itu, saudara. Sangat-sangat luar biasa kalau kita memahaminya, saudara. Itulah sebabnya hari ini, ya, bahwa sukacita, Kristus menjadi kekuatan kita dan sukacita itu, yang Tuhan berikan menjadi buah roh. Perkatakan itu pada jiwa kita. Hari ini aku dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Walaupun kesenanganku hilang dicuri oleh iblis, sukacita itu memenuhi hati dan pikiran saya. Amin. Saya mungkin singkat sudah, tak usah lama-lama. Jangan sampai sukacita, kegembiraan kita itu dipengaruhi apa yang dunia tawarkan pada saya. Nah, ini sesuatu hal yang sulit, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya pengertian akan firman Tuhan ini menjadi rema kepada Anda dan saya bahwa sukacita Allah ada di dalam diri Anda, saudara. Amin. Ini tidak bisa direbut oleh kuasa apapun karena sukacita itu ada di dalam roh Anda sebagai buah-buah roh, saudara. Ini akan mengalir dengan sendirinya ketika kita memahami hal ini, saudara. Efek samping yang tidak bisa kita elak ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kondisi yang tidak baik, itu sukacita akan keluar dalam kehidupan Anda dan saya. Ini akan mengalir keluar, saudara. Dan akan orang akan melihat keadaan Anda. Amin. Dan sukacita itu ada di dalam roh Anda dan saya. Jangan gantungkan sukacita kegembiraan Anda dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Kenapa? Ini bisa hilang dan lenyap seketika tanpa Anda sadari. Amin. Jadi setiap pagi katakan, hai jiwaku,
Bersukacitalah hari ini, saudara. Walaupun istri, suami ngomong-ngomong, bersukacita. Karena jiwaku sudah dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Kita katakan, kadang-kadang kita lupa, saudara. Amin. Nah, saudara, ini yang saya sampaikan. Ya, singkat. Amin. Ya. Kita tutup, saudara. Saya tetap berdoa. Terima kasih. Dan kita mulai praktek, saudara. Kita mulai katakan pada jiwa kita. Saya nggak tahu. Mungkin hari ini kita mengalami hal yang kekelaman dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam finance, apapun, saudaraku. Sehingga membuat jiwa kita sudah membuat kita sukar untuk kita bersukacita dan bergembira. Karena di dalam tekanan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan pada saya. Mulai kita katakan kepada jiwa kita. Hai jiwaku, bersukacitalah. Apapun kondisi aku hari ini. Aku mau bersukacita. Karena aku tahu bahwa sukacita daripada Allah itu telah memenuhi hati dan pikiranku. Dalam memenuhi segala hidupku. Aku akan bersukacita. Karena sukacita adalah pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Untuk aku menghadapi setiap apapun tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Atas kebenaran dari firman Tuhan. Firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami menyadari keberadaan kami. Sehingga sukacita dan kegembiraan kami dalam Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini akan terpancar lewat kehidupan kami Tuhan. Dan orang melihat bahwa ada kuasa, ada otoritas, ada kehidupan daripada Yesus lewat kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.